sistem pencernaan pada manusia. Alat yang saya gunakan dalam membuat gambar tersebut yaitu pensil, penghapus, terus pewarna, penggaris, dan tentunya karton ya guys. Ini gambarnya, tapi ini belum diwarnai guys. Tunggu selanjutnya. Masih dalam proses pewarnaan ya guys. Ini mewarnai rambutnya, ini sudah jadi warna hati. Kita lanjutin lagi nanti kalau sudah jadinya ya guys. Ini sudah jadi, udah saya kasih warna dan saya kasih tulisan tempat-tempatnya. Ini saya memakai warna hijau, oranye, coklat, dan pink, merah, hitam ya informasinya. Untuk sistem pencernaan manusia, gambarnya ala saya Sri Ayu Aptina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Aptina, NIM 1830201212 dari PGMI 07. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS IPA saya, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Ini media yang saya gunakan dan alat bahannya yang saya gunakan yaitu ada pensil, penghapus, penggaris, pewarna, dan spidol, serta karton yang saya gunakan. Oke, lanjut aja ke sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu terjadi pada bagian mulut. Ini dia mulut, ini gambar rongga mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi sistem pencernaan pertama yang contohnya seperti kita makan. Makan itu gigitan pertama itu disebut juga dengan sistem pencernaan mekanik. Nah, setelah itu di bagian mulut itu ada 3 bagian seperti lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Nah, di situ merupakan membantu proses pencernaan yang dimana pengunyahan itu membantu sistem pencernaan agar mudah dicerna. Nah, setelah itu masuk ke faring. Ini dia tenggorokan atau faring. Ini gambarnya ya guys. Ini gambar tenggorokan atau faring. Nah, di tenggorokan dan faring itu merupakan saluran dari organ mulut yang menyambungkan dengan kerongkongan atau esophagus. Nah, setelah itu di tenggorokan faring ini adanya dia menyambungkan dengan organ hidung. Ini organ hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Nah, di tenggorokan dan faring ini ya guys. Nah, setelah masuk makanan ditelan di mulut, terus masuk ke dalam tenggorokan atau faring, dan dilanjutkan akan masuk ke dalam kerongkongan dan esophagus. Nah, di dalam kerongkongan esophagus ini terdapat trakea. Nah, setelah itu panjang dari kerongkongan dan esophagus ini sepanjang 25 cm. Nah, setelah itu terdapat gerakan peristaltik, yang dimana gerakan tersebut yaitu gerakan yang meremas-remas dan mendorong makanan ke dalam lambung. Ini dia lambung warna hijau ya guys. Ini lambung. Nah, di lambung ini bentuknya seperti kantong yang dindingnya berdinding berotot-otot ya. Nah, setelah itu di lambung ini terjadinya 2 sistem pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Nah, pencernaan mekanik itu makanan dicerna dan minuman dicerna. Setelah dicerna, langsung diremas-remas dan diaduk seperti bubur oleh otot polos. Nah, kalau sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pencernaan makanan yang dicerna dan minuman dicerna itu dicerna oleh enzim dan dihasilkan oleh kelenjar pada lambung. Nah, setelah itu di lambung juga ada 3 bagian penting. Yang pertama yaitu bagian atas. Bagian atas dinamakan dengan bagian kardiaks, bagian tengah dinamakan dengan bagian kudus, bagian ketiga yaitu dinamakan dengan bagian pylorus. Nah, setelah itu terjadinya di lambung itu terjadinya gerakan peristaltik yang dimana makanan akan masuk ke dalam usus halus. Ini dia usus halus guys, warna coklat ya. Nah, di usus halus ini makanan itu paling lama prosesnya dan panjangnya itu 600 cm sampai 760 cm di usus halus ini. Dan di usus halus juga ada 3 bagian penting. Yang pertama yaitu usus 12 jari, duodenum, dan usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, setelah ke usus halus, kita lanjut lagi ke pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan yang dimana dia tuh menghasilkan enzim pencernaan yang pankreas itu menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang mengubah protein, karbohidrat, serta lemak. Nah, yang ketiga setelah ke pankreas yaitu masuk lagi ke hati. Hati ini warna merah ya guys.
Ini warna merah hati. Hati itu merupakan sistem pencernaan manusia yang dimana pada hati merupakan alat aksesoris atau pelengkap saja bagi sistem pencernaan manusia, guys. Nah, setelah itu ke empedu. Ini gambarnya empedu ya, guys. Empedu ini merupakan cairan yang terpenting yang dihasilkan oleh hati ini. Nah, oleh hati ini. Nah, habis itu empedu ini berfungsi untuk mengubah lemak dalam usus halus menjadi gumpalan kecil yang mudah dicerna ya, guys. Nah, habis itu masuk lagi, habis ke empedu kita masuk ke usus besar. Usus besar. Nah, di usus besar ini ya, guys, ini merupakan tempat penyimpanan sisa-sisa makanan dan minuman. Nah, yang akan diserap oleh usus besar. Oleh karena itu, usus besar itu fungsinya untuk membusukkan sisa-sisa makanan, limbah, bakteri Escherichia coli, dan yang mempermudah dikeluarkan. Nah, setelah usus besar yaitu rektum. Rektum itu bagian dari usus besar ya. Dia tuh fungsinya tuh untuk menghubungkan usus besar ke anus. Nah, panjangnya tuh 8 cm, guys. 8 cm panjang rektum ini ya. Terus setelah rektum yaitu anus. Anus pencernaan terakhir dalam sistem pencernaan manusia. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My first night out with you. Treat me right and buy me shoes.